Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi Rahmati Effendi, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya mengambil bidang industri. Dalam bidang industri, saya menganalisis industri makanan, yaitu tahu. Industri tahu ini bernama Cipta Rasa. Untuk jenis usahanya yaitu usaha industri. Kegiatan dari usaha ini yaitu memproduksi tahu. Untuk alamatnya sendiri beralamat di Kampung Kedongdong, Desa Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Untuk logonya dan untuk nomor teleponnya. Untuk aspek legalitas, perusahaan ini sudah memiliki legalitas. Nama perusahaannya Cipta Rasa dan bentuk usahanya yaitu CV. Nomor siupnya juga terletak di bagian logo yang ditempel pada kemasan tahu. Untuk aspek manajemen hanya ada dua, yaitu pemilik dan pemegang keuangannya. Nama pemiliknya yaitu Bapak Haji Ai Hasanuddin dan pemegang keuangannya yaitu istrinya sendiri. Untuk uraian kerja dari aspek manajemen di atas, komisaris atau pemilik sebagai bertanggung jawab terhadap CV itu sendiri, melakukan pengawasan terhadap usahanya sendiri, dan yang terakhir memberikan nasihat kepada direksi. Untuk manajer keuangannya yaitu istrinya sendiri bertanggung jawab terhadap keuangan perusahaannya sendiri, merencanakan, mengatur dan mengontrol anggaran perusahaan sendiri, mengembangkan sistem dan prosedur keuangan dalam perusahaan. Selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Untuk pasar sasarannya untuk semua jenis kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, orang tua, hingga dewasa. Untuk segmentasi pasarnya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada segi geografi, yang kedua ada segi demografi, yang ketiga ada segi psikolog, dan yang terakhir ada segi perilaku. Untuk segi geografi sendiri yaitu target konsumennya di kalangan masyarakat Karawang, khususnya di daerah Kondang Jaya, Kelari. Untuk segi demografinya dapat dibeli oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Untuk segi psikologisnya itu sesuai permintaan dari masyarakat itu sendiri. Untuk segi perilakunya, memang perusahaan tahu ini sudah lama berkembang dan menciptakan satu tahu itu saja, satu macam jenis tahu, dan masyarakat bosan. Jadi penjualan tahu menurun pada saat itu. Tetapi usaha tahu ini mengembangkan inovasi baru, yaitu menciptakan berbagai jenis tahu. Mulai dari tahu putih, kuning, tahu semacam tahu Sumedang, lalu tahu yang berbentuk segitiga yang bisa diisi bakso atau aci. Untuk potensi pasarnya, sudah saya sebutkan tadi bahwa agar penjualan meningkat pada tahu, perusahaan tahu ini mengembangkan inovasi baru, yaitu menambahkan berbagai macam jenis tahu. Untuk posisi pasar sendiri, tahu ini berada pada tingkatan menengah, karena kita lihat dari kualitas dan produk tahu itu sendiri, juga bahan baku. Tak lupa harga yang ditawarkan pun ini sangat terjangkau. Untuk persaingan dalam hal berbisnis ini bukan hal yang biasa, apalagi dalam hal berbisnis makanan. Tentu banyak sekali pada saat ini setiap orang menciptakan suatu produk dengan nama yang unik dan membuat para masyarakat ini penasaran dengan produk tersebut. Sama dengan produk tahu ini, banyak sekali orang yang membuat tahu dengan berbagai macam jenis dan juga nama yang unik. Banyak sekali usaha tahu di Karawang ini. Contohnya, pertama ada pabrik tahu Saribumi Karawang, yang kedua ada pabrik tahu NR, yang ketiga ada pabrik tahu WJ, yang keempat ada pabrik tahu asin GR. Dan semua itu berada di Karawang Kota. Untuk strategi bauran pemasarannya dibagi menjadi 4 bagian.
Yang pertama ada produk. Untuk produk sendiri, memang awalnya tahu cipta rasa ini mengembangkan produk hanya satu saja, yaitu tahu putih. Selanjutnya mereka mengembangkan tahu putih dan kuning dengan berbagai bentuk, ada yang besar, ada yang kecil, yang terbuat dari kacang kedelai. Dan melihat dari tingkat penjualannya yang menurun pada saat itu, akhirnya usaha tahu ini menambahkan berbagai jenis macam tahu. Yang kedua ada lokasi. Untuk lokasinya sangat strategis sekali karena lokasi tersebut dekat dengan pasar, dekat dengan masyarakat, pokoknya di lingkup masyarakat itu sendiri, khususnya daerah Karawang Timur. Serta di situ juga jarang pabrik memproduksi tahu, jadi tempatnya sangat strategis sekali. Untuk harga sendiri itu dikisarkan 3.000 sampai 6.000. Dan yang terakhir itu promosi. Untuk menarik minat konsumen, tentu para usaha itu melakukan promosi dengan berbagai cara. Untuk tahu cipta rasa ini ada dua cara. Yang pertama mouth to mouth atau dari mulut ke mulut. Awal memproduksi tahu, usaha cipta rasa ini memberi informasi kepada masyarakat setempat bahwa mereka memproduksi tahu agar meningkatkan penjualan, agar tahu mereka juga dikenal oleh masyarakat dekat terlebih dahulu. Yang kedua dengan cara online. Tahu cipta rasa ini tidak kalah saing juga dengan produksi makanan yang lainnya. Dia juga mempromosikan produknya itu secara online, mulai dari Facebook, WA, atau Instagram itu sendiri. Dan dikarenakan juga saat ini adanya pandemi COVID-19, jadi dipasarkan juga melalui online. Ketiga, ada aspek teknis dan produksi. Tentu dalam industri tahu ini ada aspek produksi dan teknisnya. Yang pertama cakupan produksi. Untuk cakupan produksi ini yaitu dilihat dari bahan bakunya. Jadi untuk mendapatkan kualitas produk yang bagus dan yang baik, maka kita juga harus tahu ciri-ciri kacang kedelai untuk produksi tahu yang bagus dan berkualitas, agar produk yang dijual juga tidak cacat atau defek. Selain bahan baku, kita juga harus produksi tahu tersebut dengan cara sebersih mungkin dan terarah, agar produk ya tadi itu tidak cacat atau defek yang menyebabkan kerugian dalam perusahaan. Karena perusahaan ini menghindari yang namanya loss quality control atau produk yang cacat. Untuk kebutuhan teknisnya ada bangunan atau gedung. Memang bangunan atau gedung dari industri tahu sendiri ini belum modern seperti pabrik-pabrik yang ada di Karawang, tetapi tempatnya sendiri itu masih tradisional, memakai kayu untuk membangun gedung tersebut. Yang kedua ada peralatan produksi. Peralatan produksi untuk produksi tahu ini tuh sangat banyak, mulai dari mesin giling, cetakan takus, ada papan cetak tahu, tutup cetakan, kain saringan, kain cetak, sendok aci, wajan, dan masih banyak lagi. Tetapi peralatannya ini masih tradisional dan belum memakai peralatan yang modern. Ada hanya beberapa saja. Bahan baku utamanya sendiri yaitu dari kacang kedelai yang sudah dibersihkan serta digiling, lalu diperas, dipisahkan kacang dengan airnya. Untuk bahan baku pendukung itu menggunakan air secukupnya serta air cuka. Untuk penyediaan bahan baku, industri tahu ini ternyata sudah memiliki langganan sejak dulu untuk membeli bahan bakunya. Untuk proses produksi tahu ini sangatlah panjang. Yang pertama, kacang kedelai ini dikupas dulu, terus dipisahin kacang sama airnya, dan sebelumnya digiling dulu. Lalu airnya dimasak hingga mendidih. Jika sudah mendidih nih, kan ada muncul busa. Nah, busanya dibuang. Tak lupa juga tuangkan air cuka secukupnya saja untuk menimbulkan gumpalan putih yang ada dalam tahu tersebut. Jadi kalau misalkan kita makan tahu,
Nah, di dalam tahu itu kan ada gumpalan putih. Nah, dikasih air cuka biar ada gumpalan putih tersebut. Untuk proses produksinya bisa dilihat di video akhir. Untuk kebutuhan tenaga itu ada 7 orang, tetapi tidak tahu sepertinya sekarang ada penambahan tenaga kerja. Untuk kebutuhan modalnya kurang lebih itu mencapai 27 juta. Untuk aspek finansialnya tidak ada karena tidak sembarang orang mengetahui kas keluar masuk dari industri tahu tersebut. Tidak sedih, kesimpulannya dalam bidang industri ini sudah memiliki legalitas dan produknya layak untuk dipasarkan ke masyarakat, khususnya daerah Karawang itu sendiri atau bahkan di luar kota. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.